Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, kembali lagi di podcast sebuah cerita. Sudah lama nggak konten lagi nih di sebuah cerita. Sekarang kita konten lagi dan mengundang teman saya, teman dekat saya. Namanya siapa? Oke, Muhammad Munif teman-teman. Waduh. Namanya Muhammad Munif. Tok ya? Iya. Iya. Kalau benar nggak usah disebutin Nggak Mas. usah, jangan. Nanti dikira kamera. Iya. Siap. Oke, Mas Munif ini dulunya satu kontrakan dengan saya. Satu kontrakan. Iya, satu kontrakan. Kontrakannya apa namanya? Kos dede. Seperti Dede. Seperti Jadi kontrakan itu khusus anak-anak PAI gitu. Semua anak-anak PAI satu kontrakan di situ. Ya, kita apa-apa bareng, kuliah bareng, terus setiap ngobrol apa-apa, ya sama itu terus. bolang bareng ya Mas. Bolang bareng juga gitu. Ya, ini jadi dengan ditanya kabar nih Mas. Oh iya. Lama lo temu lo. kabarnya gimana Mas Muni? Baik Mas Fatur. Seperti biasa. Yes. Ini Mas Fatur gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sibuk banget oh. Enggak lah, ya, kabarnya baik juga. Karena ini ngepasin jadwalnya Munif jadi biasanya sibuk ini. Sekarang kegiatannya tuh lebih sibuk dari yang dulu. Mulai mengatur jadwalnya untuk undang di podcastku itu agak susah ngatur waktu. Cuma kebetulan tabrakan gitu Mas jadwalnya. Ya rendahan. Siap. Gitu ya. Jadi malam ini Gimana Mas Fatur? saya mengundang Mas Munif. Ini sangat jarang mengundang Mas Munif karena orang ini berdikarinya sangat luas. Waduh, berdikari. Jadi kita harus ambil ilmunya ya dari seorang Mas Munif ini. Ya, jadi ambil kita sharing aja. Boleh tidak? Ya, sharing ya. Secara kalau ininya menggurui ya. Ya kalau kasih ilmu kan kesannya kayak guru ya loh Mas ya. Benar, menggurui. Kan kita seumuran kan ya. Ih, Sering-sering aja. seumuran. Oh iya kan? Iya. Oh, seumuran ternyata. 90-an lah ya. Oh iya, 90-an lah. Siap. Oke, kan kita gini Mas Munif. Kita kan dulu satu kuliah ya, satu perkuliahan ya. Iya. Nah, kita basicnya memang guru. Iya, kebetulan guru. Basicnya guru, tapi ya dia agak jalannya apa yang Ya gimana ya? Senang kuliah ya Mas. Namanya hidup kan ya. namanya hidup nggak sesuai dengan apa rencana ini bisa. Yang penting tetap hidup Berdikari. berdikari. Siap. Jadi yang saya akan tanyakan Mas Munif. Jangan tinggi-tinggi lah Mas, tanya yang lain. Enggak, yang Biasa biasa aja. saja, tenang aja. Ini namanya sharing ya. Ya sharing. Jadi kita kan satu kuliah bareng ya, dunia perguruan lah ya. Guru tuh yang saya alami sekarang kan saya sudah Pak Guru. menjadi pak guru, mendalami peran lah namanya lah. Ya siap. Sesuai. Sebenarnya dibilang sesuai nggak sesuai sih. Kenapa Mas? Dulunya tuh saya nggak mau pengen jadi guru. Tapi daftarnya guru Nah. gimana loh? Itu yang jadi pertanyaan. Siap. Dulu nggak pengen jadi guru, malah kemakan omongannya sendiri gitu loh, malah jadinya guru gitu. Nah kebetulan kan Mas Munif kan dulu pernah ngajar di sekolah alam ya. Iya, semalam. Alam Pak. Ya di sekolah alam. Mungkin nanti kita sharing-sharing tentang dunia pendidikan. Dunia pendidikannya sekarang kan mungkin di kurikulum di sekolah alam dengan sekolah umum biasa itu kan berbeda mungkin. Iya, mungkin sesuai pengalaman aja ya. Nah, Saya jadi- juga belum terlalu paham tentang soal alam sih Mas. Iya, ya nggak apa-apa, kita sharing aja tentang ngobrol tentang sharing itulah ya, kurikulum, terus ya administrasi sekolah lah yang kadang tuh membuat guru tuh pusing dengan administrasinya loh. Kayak Mas Fatur ya, kemarin pusing banget ya Mas. Saya tuh sebenarnya ya pusing ya karena itu tuntutan dari Ya, kewajiban. iya kewajiban dari sekolah
untuk menyelesaikan administrasi. Kalau nggak menyelesaikan administrasi ya akreditasinya dari sekolah itu nggak sesuai. Soalnya kemarin ada informasi sekolah yang saya di ini mau diuji akreditasinya, jadi saya lembur untuk menyelesaikan administrasi dan lain-lain. Berarti secara tidak langsung nih Mas Foto ini memegang peran penting ini buat sekolah ya. Wah, Akreditasi sih penting ya. anak muda itu tetap Gitu lah, jadi ini perlu dicontoh teman-teman. Ya kan, iyalah. kita bahas bagaimana pandangan Mas Mulif terkait secara luas ya, kurikulum, administrasi dan lain-lain lah. Menurut pandangan Mas Mulif itu gimana tentang pendidikan sekarang gitu? Ya mungkin sebagai experience ya Mas, ya enggak. Saya juga bukan ahli pendidikan kan, pengalaman juga belum terlalu sepengalamannya Mas Fatur kan. Bener loh teman-teman, Mas Fatur pengalamannya udah keren banget. Wah, jadi guru. ini terbang di saya ini. Tahu Mas Fatur. Ya itu sih. Iya pendidikan ya teman-teman tahu lah ya, pendidikan secara formal ya, TK, tahu TK, SD dan lain-lainnya. Tapi kan secara mendasar tentunya kita juga udah pernah mengalami pendidikan non formal ya, di rumah lah, di lingkungan lah. Ya. Itu pendidikan non formal ya sebenarnya ya. Itu bahkan lebih penting dari pendidikan sekolah, ya kan? Karena kita ketemu orang tua setiap hari kan. Iya, setiap hari. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kayak experience ya pengalamanku, lihat pendidikan, kalau yang terbayang dari Mas Soto, pendidikan itu apa sih? Dari kata pendidikannya, nggak usah kita lihat kayak mungkin buku apa menurut siapa itu. Menurut pandangan Mas Soto aja kalau mendengar kata pendidikan itu. Ya, menurut saya berarti pendidikan itu berarti ya dididik, maksudnya ya dari kata didik kan ya. Didik itu dipelajari, maksudnya dipelajari, ya, gitu kan? Belajar gitulah, untuk menjadi orang yang baik dalam perilaku, baik dalam pengetahuan gitu. Berilmu lah ya. Berilmu intinya gitu. Pendidikan kan dari kata didik ya, mendidik. Berarti kan kalau dari kata didik itu kan nggak mengerucut hanya di sekolah kan ya. Seharusnya ya. Harusnya kan. Kalau kita sadari loh, ya kita tahu lah pendidikan di Indonesia seperti apa sih. Iya. Bukan prioritas. Kalau dari kata didik ya otomatis kita sebagai mungkin dalam tanda kutip ya, Mas Abdul kan pengajar ya. Iya betul. Oke. Ya, artinya kan punya tanggung jawab kayak ngasih tahu ke anak-anaknya maupun ke lingkungannya sebagai pendidik, mengajari atau memberi contoh. Tapi kalau saya sih ya, buat teman-teman juga mungkin yang nonton ada ibu-ibu atau bapak-bapak kayak peran pendidik itu ya semua orang di muka bumi, ya kan? Kalau kata Al-Quran kan khalifah ya Mas Tur ya. Kan kalau secara agama saya rendah banget nih. Yang saya tahu ya khalifah ya, mungkin ya. Pendidik ya. Jadi itu sih yang kita mungkin sebelum berbicara banyak lah tentang pendidikan, ya kita garis utamanya kita tahu dulu pendidikan, pendidik. Artinya mendidik bukan dengan label guru, tapi orang tua pun bisa. Berarti sebenarnya nggak cuma guru sebagai acuan untuk mendidik ya, sebenarnya orang-orang itu ya wajib mendidik. Ya, benar sih. Ini bahasa sederhana lah ya. Kita nggak usah muluk-muluk berbicara teori-teori apa gitu. Artinya kan kita berbicara sesuai yang kita alami aja di lingkungan kita. Gitu. Itu yang pertama pendidik. Mungkin bapak ibu yang nonton atau siapa mungkin ya remaja ya. Mungkin bisa inilah mikir oh iya ya kan pendidikan ya didik ya nggak harus guru yang didik gitu. Entah orang tua, entah kakak kita ya kan, entah pengalaman juga pendidikan itu penting banget. Pendidikan terpenting pengalaman karena kita merasakan sendiri bukan jarene ya. Iya orang kulak jere bro. Iya lah bro. Tapi gimana ya? Ini tanya lagi. Gimana ada ya orang tua kadang tuh menitipkan anaknya di sekolah, terus memberikan sepenuhnya pendidikan itu di sekolah. Nah, ketika anaknya pulang ke rumah, itu orang tua nggak berperan penting di situ loh, karena udah menyerahkan semua pendidikannya di sekolah pada guru.
Nah, ketika anak pulang ke rumah, ya nggak ada pendidikan. Cuma kalau anak lagi main HP ya, seringnya main HP sekarang kan. Iya. Itu nggak pernah misal dimarahin atau ditegur apalah untuk dia jangan sering main, karena sebenarnya kan ada pendidikan di keluarga juga gitu loh. Jadi itu gimana menurut? Ada orang tua seperti itu tapi membiarkan gitu loh. Ya, nah ini ya menurut aku nih ya teman-teman, bukan berarti aku punya ilmu yang Iya, jadi ini sering saya aja. aja. Aku sendiri sih, ya itu kembali lagi tantangan kita ya. Aku pernah dulu pas kuliah kayak bandingin loh. Dulu pas zamanku tuh, anak guru lewat ya. Dulu kan dia, kita takut kan anak guru lewat. Nah sekarang kan siswa bodo amat kan. Oh, alah. Dimarahin guru, ya kan? Ngalami anak guru. Ngalami. Ya kan? Aku tanya dulu ke Pak dosen, kebetulan beliau namanya Pak Ibnu Hasan. Oh iya. Beliau jawabnya gini, ya beda mas tantangannya dunia sekarang sama pendidikan yang kalian alami. Ya enggak, dan dunia sekarang pendidikannya anak kecil, anak PAUD udah dipegang HP. Nah itu kan tantangan yang nggak kita alami kan. Nggak, kita dulu pulang sekolah dagangan, berbalan, main bola. Ya, kita nggak mengenal dunia internet. Sore main layangan. Ya, pantesan Mas Fatur ini lumayan ini ya. Layangan putus Melayu, ayo tabrakan rombongan, orang ngerti. Iya. Itu ya tantangannya beda teman-teman. Jadi kalau masalah pendidikan kita juga nggak menyalahkan ya, nggak menyalahkan orang tua dalam arti ya orang tua punya pendidikan yang mereka yang ketahui mereka kayak gitu kan. Artinya ada gap nih, ada jarak antara pengetahuan orang tua dan pengetahuan anak. Ya, sepertinya orang tua kan naikkan HP paling tuh laptop ya, main laptop. Padahal kan di situ banyak banget sumber-sumber yang dalam tanda kutip harus diawasi ya. Yang mohon maaf, anak sekarang anak TK, anak SD pun udah bisa mengakses yang kayak hal-hal porno lah atau apa ya kan. Itu yang lebih bahaya sebenarnya. Tapi kalau kita sudut pandang positifnya ya, pendidikan ataupun akses dunia internet yang sekarang anak-anak alami itu poin plus sih Mas Fatur. Mereka lebih bisa melihat dunia lebih luas kan. Ya, cuma itu pengawasannya kurang. Terus kita tarik tuh tadi pertanyaan Mas Fatur ya tentang orang tua ketika udah di rumah beda kan kelasnya udah di sekolah gitu. Iya. Nah itu aku spill bahasanya. Ya pengalamanku, artinya aku sendiri ya pernah di sekolah alam, pernah melihat dan pernah mengalami pendidikan di sekolah alam. Tapi di sini aku berbicara bukan berarti aku udah paham banget tentang konsep sekolah alam ya teman-teman. Jadi kalau di sekolah itu ya ada istilah yang mungkin teman-teman tahu ya, Bapak Ibu, bonding atau menjaga hubungan ya. Itu kalau kita tuh prinsipnya kurikulumnya di awal sekolah udah kerjasama sama wali siswa. Udah bersama bahwa pendidikan itu kebiasaan anak di sekolah harus dibawa ke rumah. Misalkan ya di sekolah itu udah ada habit, ada kebiasaan anak-anak parkir sandal di tempatnya. Itu hal kecil ya. Itu kan istilahnya kayak karakter anak ya. Nah itu di rumah orang tua harus menjaga kebiasaan itu, kebiasaan sederhana, ya adab sederhana gitu. Nah itu yang saya alami sih. Jadi sebelum anak bersekolah, yang kita wawancara, yang kita nilai itu bukan anaknya loh, tapi dari pihak sekolah alam itu yang menilai ininya dulu apa orang tuanya. Berani nggak ambil kesepakatan ketika anak di sekolah dididiknya gini, di rumah juga harus gini nih. Gitu. Itu berani nggak, pokoknya tanggung jawabnya ini nggak kesepakatannya itu. Jadi secara nggak ini udah ada ini di awal, kesepakatan di awal, udah ada satu mindset lah berpikirnya seperti itu. Tapi ya walaupun masih ada sih orang tua yang kayak tadi tuh jor-joran lah ya, ada ya, masih ada lah beberapa yang kurang kesadarannya gitu. Ya kembali lagi ya itu artinya kan kembali lagi kalau masalah hal yang seperti itu kesadaran orang tua ya. Benar ya. Padahal kan tumbuh kembang anak itu sangat berarti ya, adanya orang tua ya. Iya. Nek orang tua nek kerja wae ya anaknya kelas ya. Iya. Pulang sekolah dolan HP nggak diawasi loh. Itu yang bahaya itu. Padahal kedekatan anak dengan orang tua itu secara emosional sangat membantu anak bertumbuh kembang itu Mas Fatur. Itu yang saya bisa ambil di sekolah. Kalau sekolah sendiri itu luas banget sih menurutku. Teman-teman bisa cek ya di Instagram ini. Sekolah alam.
Iya. Itu ya sedikit yang bisa sharing awalnya. Pemantik aja sih. Mungkin Mas Soto bisa nambahin lagi. Mas Soto dia juga lumayan loh di sekolah. Artinya dia itu cukup berperan di sekolah teman-teman. Enggak. Iya, saya cerita jujur aja. Pokoknya dia kepala sekolah. Itu kan secara struktural, secara di lapangan kan yang berkreat itu guru-gurunya gitu. Iya. Nah, berarti secara ini kurikulum sekolah alam sama sekolah umum sangat berbeda ya. Iya. Berbedanya dari itu segi kurikulum atau segi administrasi yang lainnya ada yang lain nggak perbedaannya misalnya? berbicara kurikulum, kita punya sekolah punya kurikulum sendiri. Nah, diterapi dua kurikulum dari pemerintah sama kurikulum dari sekolah alam. Itu sih Mas. Itu sih yang aku merasakan ya bedanya bersekolah di sekolah alam dan di sekolah biasa. Tapi bukan mindsetnya sekolah alam, sekolah kelas terus loh. Nggak gitu itu. Ya, mungkin ada penonton di sini ya nggak tahu sekolah alam. Sekolah alam itu sebenarnya konsep yang bagus sih ya Mas Udin. Iya. Itu bertempatnya nggak di kota ya. Itu memang di alam ya. Di konsepnya memang seperti di alam gitu ya. Iya, artinya maaf ya, artinya gini, maksudnya belajar dengan alam, bukan sekedar belajar di alam. Ini juga aku yang belum bisa praktekin sepenuhnya sih. Jadi misalkan ya ada sekolah alam di pesisir nih, di Cilacap, itu ada namanya Sancil, sekolah alam Cilacap. Ini Mas Utur juga dulu pernah mau daftar, ya kan nggak jadi. Jadi kalau ini sih mengambil wilayah, misalkan kamu tempatnya di pesisir pantai ya, kamu banyak belajar tentang lingkungan perairan itu, perikanan atau apalah ya berhubungan dengan daerah itu. Alam yang kamu tempat itu alamnya seperti apa nanti dipelajari. Belajar dengan alam. Kita tuh enggak di ruangan terus loh gitu. Nah, dulu kan kita belajar IKIM ya, gini terus ya di meja, menghafal bupati. Nah, dewa segede ya, bupatinya seganti ya. Iya, gede. Suasananya juga membosankan gitu loh kalau di ruangan terus. Malah justru kan yang paling penting kalau anak kan harus banyak eksplorasi. Artinya keluarlah, bergerak motoriknya gitu. Nggak harus diem terus. Tapi sekali lagi kita nggak bisa menyalahkan ya. Artinya itu perjalanan pendidikan di Indonesia ya. Gitu sih Mas Abdul. Tapi kalau melihat kurikulum yang sekarang lagi digencar-gencarkan oleh Menteri kita, siapa tuh? Ya, ada lah ya. udah tahu semua lah. Ya, itu kan namanya kurikulum merdeka. Nah, Mas Mudi udah tahu belum kurikulum merdeka? Iya, dengar sih dengar. Tapi kan karena kan udah keluar ya dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Mungkin ya keluar dari dunia pendidikan karena ya itu rumit. Gak gitu juga Mas. Ya menurut Mas Mudi, kurikulum merdeka yang sekarang tuh relate gak sama pendidikan yang sekarang gitu loh? Maksudnya pantas atau enggaknya gitu maksudnya? Cocok atau enggak gitu? Nah kayak gitu kan aku nggak bisa ini ya memberikan kesimpulan cocok atau enggak. Artinya secara pandangan ini aja yang pribadi lah ya, dengan pribadi. keterbatasan keilmuanku lah ya teman-teman, kepada ibu mungkin yang nonton ini. Nah, dulu pas belum aku keluar kan sempat ada kayak sosialisasi kurikulum merdeka. Nah itu ternyata dengan sekolah alam, konsep sekolah alam hampir bukan hampir sih, emang beririsan itu sama. Artinya ada eksplorasi kan. Oh iya. Terus juga dari segi metodenya juga nggak yang di kelas terus. Jadi nek dilihat ini udah aku pribadi ya udah mulai peningkatan nih secara metodenya gitu. Jadi nek soal kan dulu berkembangnya diawali di tahun 98 maksudnya udah lama kan. 98 ya. Lumayan ya. Artinya ya nek menurutku mungkin bisa dilihat berkembang, tapi kan secara di Indonesia ya mau sekolah di pelosok kan banyak yang atapnya nggak ada atau bocor, kadang mana kambing lewat ke kelas lewat di kelas. Iya, artinya kan pemerataan di Indonesia pun kurang ya teman-teman. Kita juga harus melihat itu. Ya kita nggak bisa menyamaratakan pendidikan yang di kota, di desa pun harus mengikuti. Internet pun angel ya, susah ya, angel bahasa desa. Iya susah benar.
ya harus merubah pendidikan lebih baik di Indonesia bertahap sih. Iya sih. Kesadaran juga nggak harus kita menyerahkan ke pemerintah semua. Kita pun yang di bawah, yang terjun di bawah kan harus bergerak inisiatif ya. Yang Mas Otor ini inisiatifnya tinggi banget. Ini Mas Otor kemarin. Loh, tadi teman-teman berteman dengan Mas Otor udah lama. Iya. Teman lain juga kan. Ya memang kalau menurut saya pribadi kalau sudah mendalami peran terlalu dalam kita sering sama guru yang dulu apa namanya berarti ya dulu pernah terjun tapi sekarang udah enggak namanya mantan guru ya mantan ya pernah di keguruan pernah terjun di keguruan jadi kurikulum sekarang tuh menurut saya memang rumitnya di administrasi sebenarnya. Jadi Pak Fotor ini dan guru-guru lain banyak yang ini ya? Banyak yang enggak mengeluh sih, cuman adaptasinya yang masih terlalu adaptasinya yang harus lebih intens lagi. Soalnya kan ngurusin administrasi. Soalnya kan guru-guru sekarang tuh berbeda dengan guru-guru yang dulu. Soalnya ibaratnya kalau guru dulu bilang kurikulum 2013 juga belum selesai, ditabrak lagi ganti baru ya. Nah itu jadi adaptasinya masih perlu dengan pendalaman lah intinya lah, belum difokuskan untuk ngajar gitu. Kita harus ngajar, terus setelah itu ngajar kita harus ngurus administrasi dan lain-lain gitu. Ya mungkin konsep yang di sekolah alam itu harus ngerjain RPP apa silabus gitu kan menjadi kalau di sekolah sama sih mas, sama sibuknya sih ya tapi lebih ini nggak sih kalau lebih apa rumit atau ya rumit yang pribadi rumit sih karena aku juga belum terlalu dalam ya di pendidikan itu, cuma saya lihat sih yaitu ya di mindset sekolah itu ya kita harus mempersiapkan pendidikan terbaik sebelum terjun. Artinya kayak bahan ajarnya udah siap matang nih sebelum kita terjun, tapi pada aku ya pengalaman juga sih yang di situ tuh ditekanin metode sih teman-teman, karena setiap anak nggak menerima metodenya beda-beda ya. Iya metodenya beda-beda, punya skill ini, punya kelebihan ini. Ada yang anak yang kurang di cara hitung atau cara bacanya kurang. Artinya pendekatan ke anak ini beda-beda nih setiap anak metodenya. Ya kan alami lah maksudnya mesti kelas kalau KB dan Puyeng kadang tuh menerapkan metodenya harus ganti-ganti. Kita sebagai guru harus lebih inovatif ya. Kadang tuh guru usul aja tapi mikirin metode dan lain-lain enggak gitu. bukan mengeluh sih ya sharing lah gitu maksudnya ya. Jadi kembali lagi yang ya jadi kembali lagi ya maksudnya yang tadi pertanyaan pertama berarti orang tua itu harus berperan penting ya maksudnya ya. Jangan membiarkan loss gitu loh. Kita memang harus menyadarkan orang tua ini. Kadang orang tua disibukkan dengan kerjaannya tapi anaknya nggak tahu ini masa depannya seperti apa ini gitu loh. Ikut mengawasi. Iya harusnya ya mungkin saya tanya Mas Munir lagi tuh pendapatnya Mas Munir loh, orang tua tuh walaupun sibuk kayak apa maksudnya masih harus meluangkan waktu kan untuk anaknya. Itu harus seperti apa, ada treatment apa menurutnya? Treatment kan aku belum berkeluarga ya mas. Ya paling saya sebagai pendidik lah. Iya pendidikan. Ya itu yang pertama yang perlu kita sentil ya, sebagai pengajar kan menyadarkan orang tua peranannya itu bukan cuma sekedar cari duit, ya kan? Iya. Artinya dia dari bangun tidurnya anak harus disiapkan itu, misalkan bangun pagi kayak kebiasaan sholat berjamaah misalkan, itu kan bagian dari pendidikan. Kedekatan anak dan orang tua kan jadi ke bonding nih, lebih dekat kan. Iya, jadi ketika anak di rumah itu kan orang tua emang sangat penting dari awal dia bangun sampai anak mungkin kembali ke rumah sampai tidur itu kan harus ada bonding ya, artinya keterikatan anak dan orang tua.
itu pendidikan yang paling penting. Yang pertama jelas kesadaran orang tua. Kita kan nggak bisa merubah kesadaran itu kalau nggak berasal dari si orang tua sendiri kan. Namanya juga manusia kan ya. Iya kan. Iya. Nah itu artinya ya pendidikan anak kalau misalkan caranya gimana ya pertama ya aku jadi orang tua yang pertama aku bangun kedekatan dulu sama anak. Anak itu butuh aku sebagai orang tuanya, anak itu punya kedekatan penting sama aku gitu. Jadi anak mau cerita apapun dia nyaman sama orang tua. Walaupun anaknya cuek berarti orang tua harus terus berusaha ya. Iya dekat gitu loh. Kan dia artinya punya kebutuhan nih secara emosional nih dibangun gitu. Misalkan perhatian orang tua ke anak itu kan anak bisa merasa loh, oh ini orang tuaku perhatian banget nih dari kecil gitu, terekam kan memori paling penting kan memori anak-anak ya iya itu kuat kenangan kecilnya nah, terus pertama emosional dulu kedekatannya itu, yang kedua baru kita mungkin sisipin kayak keteladanan ya kan, kita kan orang memberikan contoh iya kita kan lebih mudah mengambil teladan kan, artinya bukan sudah perintah disuruh ngaji tapi orang tuanya ngaji itu malah ngerokok kan. Iya. Artinya kan anak itu lebih merekam keteladanan. Misalkan orang tuanya keras, main keras, anaknya otaknya bisa jadi menurunnya ya. Bisa jadi. Yang pertama emosional, yang kedua menurutku ya punya jadwal sih itu Mas Antur. Ketiga ini berarti. Oh ketiga ya. Ketiga. Udah malu sih. Punya jadwal gitu loh. Misalkan weekend kayak outing bareng lah, keluar bareng, khusus keluarga gitu. Iya, khusus kedekatan. Ya walaupun mungkin di Indonesia kan secara pekerjaan ini ya beda-beda ya, ada yang dari pagi sampai malam, ada malam dan pagi juga. Itu kan juga kewajiban orang tua menafkahi keluarga. Kita nggak bisa nyalahin, tapi kalau menurutku ya contoh lagi misalkan dia sibuk banget nih kerja dari pagi sampai malam, setidaknya berkabar lewat telepon gitu kan, teknologi video call itu kan bisa ya. Bisa. Artinya secara emosional melihat mukanya bapaknya, melihat muka ibunya itu kan orang tua perhatian ya. Iya benar sih. Ya kan? Jadi hal-hal yang kebiasaan itu harus kita program sih menurutku. Yang aku lihat loh dari pengalamanku, lihat orang-orang yang mendidik anaknya sampai sukses gitu. Iya. Dan juga pengalaman pribadi ya. Aku sendiri kan nggak dekat sama orang tua. Artinya aku kurang keteladanan orang tua. Itu dulunya. Tapi kedekatan secara emosional agak kurang juga. Itu yang aku alami ya teman-teman, artinya kan aku juga nggak nyalain orang tua karena kan beda zaman kan ya, kita kan ditabrak langsung nih di era digital. Iya benar. Orang tua kita kan nggak mengenal, telat banget kan mengenal. Apalagi hidupnya di desaan, pelosok. Sama sekali nggak mengenal awalnya ya. Telat lah, tidak mengenal, terlambat. Yang di kota Suardan nang masih kalau sampai Nokia. Cuma umum loh, partai apa ya? Partai ya, kan. Itu. Nah itu kan. Biasa kan masih. Iya, aku nggak sebiasa itu sih. Itu sih ya, Bapak Ibu. Yang punya lihat ini pentingnya peran orang tua sih Mas Betul. Dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Tapi memang benar sih menurut pengalamanku juga ya. Kalau anak yang diperhatikan penuh ya sama orang tuanya ya, itu di sekolahnya beda sama anak-anak yang secara sikap ya, secara sikap dan secara pengetahuan juga. So, dia lebih pintar, lebih unggul maksudnya dari teman-teman yang lain, teman-teman yang kurang perhatiannya dari orang tua. Terus sikap juga lebih sopan pada guru gitu. Itu yang anak yang perhatiannya dipegang penuh sama orang tua gitu. Dapat pas lah ya. Iya. Makanya peran orang tua itu memang sangat penting sih. Jadi nggak cuma guru aja yang memegang penuh gitu pada sekolah. Diserahkan penuh kalau nggak itu salah gitu ya. Ya terus juga jadi kira nih, bedanya ya kalau orang di rumah ada orang tua yang perhatian sama itu, moodnya anak tuh terbawa sama sekolah. Kayak pas di sekolah yang dulu aku pernah tuh, ada anak yang misalkan dari rumah dianterin sama orang tuanya, dikasih bekal itu ceria loh bawaannya. Ada anak yang di rumahnya udah dimarahin loh, antus lo, saya bantu antus lo, saya bisa kawan ge, itu kan anak tuh kasihan loh, dari rumah udah bad mood kan, artinya di sekolah kayak adalah
anak didikku tuh di sekolah akhirnya dia bad mood terus nyari perhatiannya dengan membuat onar. Gitu. Iya sih. Jadi yang paling penting itu pertama mood anak buat belajar itu kita bangun loh sebagai pendidik. Nah, itu makanya orang tua tuh yang di rumah ya penting banget sih, dari rumah kita bagaimana buat anak ini happy bersekolah gitu loh, gak beban gitu. Iya benar. Itu kasihannya di anak kan, jadi dia kurang loh, di sekolah kurang belajarnya kurang. Ya, Mas Fatur ngalamin lah ya dengan berbagai anak karakternya itu kan. Banyak banget karakternya sampai bingung harus jadi apa, mau jadi peranger nggak bisa, Aduh, Ultraman Mas. Ultraman apa lagi, aduh udahlah jadi guru aja. Ya jadi seperti itu teman-teman semua di sana, kita sharing ngaji ini tentang pendidikan tadi, kita bahas tentang pendidikan tadi, terus bahas peran orang tua harus bagaimana. Ya, itu bagus skala kecil lah ya, skala kecil lah. Ya mungkin dari video ini teman-teman bisa ambil hal positifnya lah ya. Iya. Kita ini hanya sharing, jadi kita bisa aja salah ketika ngomong ya, tapi diambil aja positifnya gitu. Yang pendidikan Gitu. Ya gimana? Ya, pendidikan itu kan luas banget ya. Kita juga bisa mencontoh orang-orang yang sukses lah ya. Ya walaupun mereka punya privilege, keuntungan orang tua yang tanda kutipnya punya ya, orang tua kaya gitu. Dari segi asupan gizi, makannya tercukupi. Tapi kan namanya kita kan punya Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Ya lah, punya dong. Tuhan itu yang mengatur semuanya loh. Semuanya kita harus yakin. Kita walaupun kita kekurangan kan, ya yang ngatur kita kan Tuhan, yang Maha Besar, Maha Kuasa. Gak boleh pesimis gitu. Harus dikaitkan dengan. Nah, itu juga penting maksud tuh buat anak. Dalam setiap kita ngajar tuh kita harus melibatkan kayak ini nih karena Tuhan itu poin-poinnya itu. Iya, ditanamkan dari kecil ya. Iya benar sih. Soalnya sekarang kan marak sekali tuh kayak ajaran-ajaran yang nyeleneh ya. Satanis atau apa kan? Waduh. Yang menyembah setan terus orang yang nggak punya Tuhan. Iya. Itu kan era sekarang anak ini mudah banget akses ya. Iya. Terus kayak penyimpangan itu penting banget Bapak Ibu. Nih, nanti Mas Fatur menjaga, ikut menjaga. Ya, itu tantangannya sekarang. Mungkin Bapak dan Ibu yang melihat di sini untuk anak-anak yang muda juga, kalian itu harus dekat sama orang tua. Kalau nggak, misalkan orang tua sibuk ya dekat dengan orang saudara di rumah lah, kakek nenek atau siapa. Ya, kalau nggak sadar diri dari orang tua ya dari anaknya lah. Jangan malah cari perhatian di luar gitu. Pelarinya gitu kan. Ya, tapi kita mau menyalahkan kalian. Iya, kalian punya tantangan hidup sendiri-sendiri ya. Itu sih satu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, obrolan kali ini ya. Mungkin bisa dilanjut pertemuan depan, kita akan bahas yang lain. Ini kita bahas pendidikan secara luasnya aja, tapi skala kecil dulu. Gitu ya. Terima kasih Mas Munib yang sudah meluangkan waktunya. Ya, sibuk banget waktu. Sama enggak. Atur waktunya gue loh. Yang susah itu. Ya sebenarnya kalau ada waktu ya insya Allah bisa, cuma kan dilala ya. Dilala ya. Waktu dilala tapi lah bahasa apa ya dilala. Ya jangan capek ngapain. Iya kok, ora kok. Iya kok. Ya udah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih Mas Munib yang sudah meluangkan waktunya. Semoga dari obrolan ini bisa diambil hal positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur. Iya sekali.